Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudari, para pengikut setia sampan dimanapun saat ini Anda berada. Saya, Pater Doni Kevi SVD kembali menyapa Anda dalam renungan harian. Semoga kita semua selalu dilindungi dan diberkati Tuhan. Siapa yang layak bahagia? Saudara-saudariku terkasih, bahagia itu kerinduan semua manusia. Semua orang ingin bahagia. Bagaimana mendapatkan bahagia itulah kita menempuh cara atau jalan yang berbeda-beda. Akhirnya apa? Ada yang memang benar jika menemukan jalan yang benar, ia menemukan bahagia yang abadi atau hakiki. Tetapi jika ada yang melalui jalan yang salah, ia akan menemukan bahagia yang semu, yang tidak bertahan lama. Hari ini sabda Tuhan mengajarkan kepada kita siapa yang pantas dan layak untuk bahagia. Dalam nubuat Yoel, bacaan pertama hari ini, yang layak berbahagia adalah orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, yakni sisa-sisa Israel. Sementara orang-orang Mesir atau mereka yang hidup di tanah Edom, mereka itu adalah orang-orang yang melakukan kejahatan. Mungkin tujuannya untuk bahagia, dan mereka itu adalah orang-orang yang akan dimusnahkan. Jadi yang berbahagia menurut pesan bacaan pertama adalah orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Dalam bacaan Injil hari ini, pernyataan seorang ibu kepada Yesus bahwa berbahagialah ibu yang melahirkan dan menyusui engkau, membawa sebuah jawaban bagi kita dari Yesus yang mengatakan bahwa orang-orang yang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya di dalam hidup, mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Bukan soal ibu kandung, bukan soal hubungan darah dengan Yesus, maka orang bahagia. Tetapi orang-orang yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dan melaksanakan sabda. Saudara-saudari terkasih, ternyata Yesus memberikan kepada kita sebuah jawaban atas kebahagiaan yang kita dambakan di dalam hidup. Dengar sabda Allah dan lakukan di dalam hidup, maka kita akan bahagia. Kedengarannya begitu sederhana, tetapi pelaksanaannya pasti rumit. Karena terkadang apa yang kita dengarkan adalah kebisingan suara-suara dari luar yang menyesatkan hidup kita. Dan yang kita lakukan itu sesuai dengan kebisingan hidup itu. Kekayaan, kegilaan terhadap jabatan, dan juga berbagai macam persaingan yang tidak sehat. Itu yang kita dengarkan dan kita amalkan di dalam hidup. Oleh karena itu saudara-saudari terkasih, Tuhan menawarkan melalui sabdanya hari ini, raihlah kebahagiaan dengan mendengarkan sabda Allah. Lakukan dalam hidup, yakni dengarkan hal-hal yang benar dan baik, dan lakukan di dalam hidup. Kita mohonkan kekuatan dan rahmat dari Allah agar kita mampu mendengarkan hal yang benar dan melakukannya di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Curahkanlah kuasa Roh-Mu ke dalam hati dan budi kami, agar menerangi jalan hidup kami hari ini. Turunkan berkat-Mu untuk kami semua, terutama mereka yang sakit dan memikul beban hidup yang berat.
Berkatilah kami semua ya Tuhan, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.